teman-teman, kembali lagi nih sama aku. Kali ini aku mau cerita sama kalian gimana sih syarat-syarat pengajuan KPR perumahan klaster dan gimana sih langkah-langkahnya. Pokoknya kalian tonton terus video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa subscribe. Nah, di sini aku mau ngasih tahu 7 syarat yang harus kalian siapin untuk pengajuan KPR. Apa aja sih 7 syarat itu? Yang pertama, 1. Syarat yang harus kalian siapin untuk pengajuan KPR yaitu kalian harus minimal kerja 1 tahun, meliputi karyawan swasta, BUMN, dan PNS. Tapi aku nggak tahu nih kalau yang statusnya TNI atau Polri itu minimal kerjanya berapa, aku kurang tahu. Dan yang pasti kalian itu harus pegawai tetap, nggak boleh pegawai kontrak. Minimal gaji kalian itu harus di atas 6 juta dan pembiayaannya harus ditransfer. Kalau dulu tuh ya aku harus di atas 6 juta baru bisa ngambil KPR di sana, karena nantinya cicilan bank itu ngambil dari setengah gaji kita gitu. Kalau misalnya hitungannya dia nggak sesuai sama gaji kita, biasanya bank itu akan menurunkan plafon dan kita harus nambah DP ke pihak developer lagi. Jadi rumah akan semakin mahal kan kalau kayak gitu. Jadi mendingan kalian wanti-wanti aja nih, kalau misalnya gaji kalian udah di atas 6 juta berarti kalian masih bisa ngambil rumah dengan aman gitu. 3. Kalian harus menyiapkan slip gaji 3 bulan terakhir, itu asli beserta stempel perusahaan. Kalian bisa mintanya ke HRD kalian. Kayak gini nih, ini aku minta ke HRD aku, ini udah ditantangnya sama HRD dan stempel perusahaan. Jadi harus asli dan bentuknya kayak gini gitu. Keempat, mencetak rekening koran selama 3 bulan terakhir. Nah, kalau yang ini nih mintanya ke bank sesuai payroll kalian. Kalau aku kemarin payrollnya di Mandiri, jadi aku ke Bank Mandiri, aku minta ke customer service-nya untuk mencetak rekening koran aku selama 3 bulan terakhir. Kelima, pastikan kalian tuh nggak punya angsuran yang menunggak atau angsuran kalian yang telat berapa bulan gitu. Pastikan data kalian tuh harus bersih. Kayak aku kemarin alhamdulillah aja ya, aku nggak pernah punya cicilan dan aku juga nggak pernah punya kartu kredit, jadi aku kalau soal itu aku aman, becek yang aku bagus gitu. Jadi pastikan kalian itu harus bayar dulu nih yang angsuran kalian. Jadi harus membersihkan lah nama kalian biar nanti bank akan nerima proses KPR kalian gitu. Nah, keenam. Nah, kalau keenam ini nih pastikan kalau misalnya kalian itu nggak pernah ditolak sama bank, entah karena sesuatu data kalian yang kurang valid atau yang apapun, pokoknya pastikan kalian tuh nggak pernah ada masalah sama bank. Jadi kalian masih aman deh kalau misalnya kayak gitu. Kalau aku sih alhamdulillah aja ya, aku nggak pernah punya cicilan dan aku juga nggak pernah punya kartu kredit. Kalau soal itu makanya aku pede-pede aja kalau misalnya becek yang aku bagus gitu. Poin yang ketujuh ini, kalian harus menyerahkan fotokopi dokumen asli kalian seperti KTP, KK, NPWP, dan buku nikah. Tapi buku nikah itu ya bagi yang udah nikah. Kalau misalnya yang belum nikah nggak usah, cuma KTP, KK, dan NPWP. Oh iya, tips nih dari aku, kalau kalian mau ngambil rumah itu mendingan kalian jangan nikah dulu, mendingan kalian dengan nama sendiri dulu. Kenapa? Soalnya kalau misalnya kita nggak punya kredit apa-apa, tapi pasangan kita ini pernah ada angsuran, pernah ada tunggakan, atau pernah ada sesuatu hal lah, nah itu bisa kedetek sama bank dan itu bakal ditolak gitu. Jadi mendingan kalau misalnya emang kalian mau ngambil rumah, mendingan waktu kalian sebelum nikah. Kayak aku masih nama sendiri, waktu itu belum nikah, jadi prosesnya lancar-lancar aja sih kalau misalnya soal itu mah gitu. Nah, setelah kalian udah melengkapi semua syarat-syarat pengajuan KPR tadi, kita akan mengumpulkan berkas itu semua ke developer. Jadi nanti developer yang akan ngasih ke bank, developer yang akan ngurusin semuanya itu gitu. Jadi nanti dari developer tinggal kasih pilihan ke kita, nih bank mana nih yang mau dikasih dulu gitu. Kalau waktu itu pertama aku dikasih pilihan di Mandiri atau di BNI, jadi aku nunggu bank kedua itu dulu prosesnya. Nanti kalau misalnya emang di antara dua itu cocok, baru aku akan pilih salah satu dari bank itu. Tapi kalau misalnya keduanya itu nggak cocok, aku bisa minta ke
ke developernya untuk cari bank lain yang kira-kiranya cocok di aku juga dan yang mampu aku bayar tiap bulannya. Jadi kalian juga bisa milih sih, nggak yang langsung terserah developernya mau ngasih ke bank mana, enggak, itu terserah kita mau nunggu di bank mana dan mau kita tuh di bank mana gitu, bukan terserah developer tapi terserah. Nah nanti setelah kalian udah diajukan ke beberapa bank yang dipilih sama developernya, kalian akan ditelepon sama pihak bank tersebut. Kayak aku nih, pengalaman aku pertama aku ditelepon dari BNI, aku cuma ditanyain aja sih, verifikasi data aja, status kerja aku, terus gaji aku gitu, sama alamat kantor aku di mana. Paling cuma nanya-nanya tentang data diri aja sih, dan biasanya yang nelpon itu analisnya. Terus abis bank itu nelpon ke kita, biasanya itu bank langsung nelpon ke perusahaan mau ngomong sama HRD-nya. 2 hari setelah ditelepon dari BNI, aku ditelepon juga sama Bank Mandiri. Sama aja sih prosesnya gitu, cuma nantinya kembalikan lagi ke pihak bank. Dari pihak bank itu beda, biasanya masing-masing tuh beda-beda gitu, lihat dari gimana caranya kita menjawab pertanyaan itu, sama kayak wawancara sih, tapi ini wawancaranya via telepon. Nah waktu itu aku di WA sama pihak BNI kalau pengajuan aku di ACC. Aku senang dong, secepat itu aku di ACC sama pihak BNI. Tapi ternyata dari pihak BNI itu nggak sesuai sama aku cicilannya. Pertama, dari pihak BNI itu menurunkan plafon, dan plafonnya itu lumayan mahal banget. Dan yang kedua, cicilan mereka juga terlalu mahal, dan tenornya dia itu selama 25 tahun. Jadi menurut aku itu kelamaan sih. Jadi aku skip dulu deh nih di BNI. Akhirnya aku nunggu di Mandiri. Di Mandiri aku tunggu itu nggak ada kabar, nggak ada info. Lama deh di Mandiri, sampai akhirnya Mandiri itu pernah visit ke kantor aku, bertemu sama HRD aku juga. Nah setelah itu masih proses tuh, masih lama. Akhirnya dari pihak developer mengajukan pengajuan aku ke BRI. Nah dari situ di BRI pengajuan aku di ACC juga. Terus dari BRI-nya juga mengirimkan ke aku SP3K, SP3K lah itu pokoknya. Aku lihat kan, aku baca-baca, ternyata aku cocok di BRI dan aku approve pengajuan aku di BRI gitu. Pokoknya kalian tuh harus sesuaikan sama kemampuan diri kalian. Kalian harus pikir matang-matang gitu. Kalian harus lihat perbandingannya dari bank A, bank B, bank C gitu. Nah pokoknya semampu kalian, jangan kalian menerima bank tapi kalian mikir kalian gak sanggup deh, karena kita juga bisa ini sih bisa milih bank itu mau di mana aja. Nah teman-teman, jadi tadi itu pengalaman proses pengajuan KPR aku sampai ke tahap verifikasi bank, sampai akhirnya aku memilih akad kredit di Bank BRI. Nah jadi aku udah lancar deh pokoknya proses aku. Yang penting kita niat teman-teman, kalau misalnya kita niat insya Allah akan dimudahkan. Sekian dulu ya cerita dari aku. Pokoknya kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, dan share ke teman-teman kalian yang butuh pencerahan untuk mengambil rumah. See you teman-teman.